hadirat Tuhan, saya pastikan rasa benci, rasa tidak suka itu tidak akan pernah mampu berdiam diri di dalam pribadi kita, dalam hati kita, karena Roh Kudus sudah masuk. Amin. Selama itu mencokol di dalam hati seseorang, saudara, selama rasa kesal, rasa gondok, rasa benci, rasa takut yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan mencokol dalam pribadi, dalam hati seseorang, Roh Kudus gak punya tempat. Roh Kudus gak punya tempat. Nah, saudara, gambarannya begini ya. Daya tampung cara berpikir atau otak hati manusia itu kita gambarkan seperti ini. Masuk rasa kesal, rasa dendam, rasa khawatir, rasa bingung oleh karena banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Intinya wadah hati kita ini, pikiran kita ini sudah penuh. Ya, sudah penuh. Maka Roh Tuhan ingin masuk. Tuhan, hadirlah, masuklah dalam hatiku. Udah penuh. Udah penuh. Nah, tanggung jawab siapa saudara mengosongkan itu? Tanggung jawab kita, saudara. Dalam hal ini banyak orang kurang memahami. Dia pikir kalau dia datang beribadah tanpa dia berjuang mengosongkan, melupakan itu semua, dia pikir Tuhan itu datang memaksa diri. Jadi Tuhan itu yang bekerja. Hai, engkau roh cemas, pergi kau. Engkau roh khawatir, pergi kau. Engkau roh benci, pergi kau. Roh dendam, pergi kau. Enggak, Tuhan saudaraku yang mengusir itu. Kita yang berjuang mengusir satu persatu. Makanya ada pujian, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Selalu aku, artinya kita yang berusaha, saudara. Maka kalau Tuhan lihat kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan mau memberikan tambahan kekuatan kepada kita. Namun Tuhan tidak mengusir itu semua. Kalau semua Tuhan yang mengerjakan, tidak perlu kita minta sesuatu, cukup kita datang. Oh, haleluya, haleluya. Nanti Tuhan sendiri membereskan semua. Enggak seperti itu, saudara. Enggak seperti itu. Supaya kita jangan keliru dalam menjalani hari-hari kita. Bahkan di ayat lain Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jikalau engkau datang membawa persembahanmu untuk Tuhan, lalu engkau teringat kepada sesamamu tentang sesuatu hal, kembalilah dulu berdamai dengan orang itu, baru engkau datang mempersembahkan persembahanmu. Kita disuruh yang kembali untuk mendamaikan hati kita dengan orang tersebut. Di sana tidak diajarkan, mampukan aku Tuhan fokus kepadamu walaupun aku tidak suka dengan siang. Enggak gitu, enggak seperti itu, saudara. Kebenarannya enggak begitu. Pulanglah dulu berdamai. Karena apa, saudara? Ketika hati kita ini penuh dengan kedongkolan, rasa kesal. Padahal terkadang rasa kesal kita ini bukan berarti kita yang benar. Orang lain yang benar, kadang kita yang salah. Tapi karena kita tidak mampu memahami situasi itu, kita tidak bisa menerima, akhirnya kita kesal. Dan kalau orang yang sedang kesal dalam hati, jiwa, pikirannya, saudara, saya mau katakan penilaiannya cenderung negatif. Ibarat orang punya nilai 8, dia akan nilai 5 atau 6 paling tinggi. Karena apa? Sudah terlalu banyak pengaruh-pengaruh rasa kesal dunia ini dalam pribadinya. Yesus datang kepada murid-murid yang sedang ketakutan kepada ahli-ahli Taurat. Dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa, saudara? Kan intinya di sini murid-murid itu bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Nah, siapa yang bisa bertemu dengan Roh Tuhan dalam hadirat Tuhan, artinya karena kan tidak mungkin sekarang kita bertemu dengan Yesus. Kiamat dunia nggak ketemu lagi dengan Yesus. Yesus sudah mati. Yang hidup adalah Rohnya, hadiratnya, Rohnya. Maka saya katakan sore hari ini, saudara, siapa yang mampu masuk hadirat Tuhan, hidupnya akan damai. Makanya sering kita kalau beribadah kan mimpi pujian berkata seperti nggak semangat ya. Masalahnya terkadang orang yang memimpin selalu semangat, ketika dia dipimpin terkadang juga nggak semangat. Di kaum muda sering saya tegur itu ya, saya nasihati. Saya perhatikan kalau dia memimpin pujian, dia ingin semua orang semangat. Tapi ketika orang lain memimpin, dia duduk, dia juga nggak bersemangat. Nah, ini juga suatu bukti ketidakadilan ya. Tetapi saudara, saya jelaskan, saya terangkan ini karena saya tahu yang butuh itu kita. Amin. Yang butuh itu adalah kita. Apa yang kita butuhkan maka kita cari dan kita minta. Karena Yesus katakan mintalah maka akan menerima. Nah, saudara,
Gak ada yang bisa membereskan hati yang terluka, pikiran yang kacau, ya, kekhawatiran akan kehidupan sehari-hari. Gak ada yang bisa mengatasi itu secara kecuali kita dalam hadirat Tuhan.